Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya ada 3 nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'innya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya Pak Ij Rahman untuk menyampaikan tausiah yang bertema pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mendengar masa muda, pastinya dalam pikiran kita yang pertama yaitu masa muda adalah masa yang luar biasa, masa yang kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan para ulama bahwasanya masa muda adalah masa yang kuat. Pantas saja Bung Karno telah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan seluruh dunia." Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pemuda yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk fisik yang kuat, mata bisa melihat dengan tepat, dan tangan bisa mengangkat beban yang berat, dan kaki bisa berlari dengan cepat, dan wajah yang cantik atau tampan bisa mengikat. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai pemuda harus bisa memaksimalkan waktu itu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, namun pemuda zaman sekarang sangat memalukan, sangat menyedihkan, karena pemuda sekarang banyak orang yang tergoda oleh hal dunia, yang telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormat, pasti timbul dalam hati kita ada pertanyaan, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa dan harapan mertua. Hadirin rahimakumullah, kita harus bisa melewati masa muda yang penuh tantangan dan godaan. Kita sebagai pemuda harus senantiasa menuntut ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim wal muslimah." Setiap muslim diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu, baik perempuan maupun laki-laki. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, kita sebagai seorang pemuda, marilah kita untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu. Karena barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Hadirin rahimakumullah, ada pepatah yang mengatakan ilmu agama tanpa ilmu umum itu adalah buta. Ilmu umum tanpa didasari ilmu agama itu sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menuntut ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, supaya kita menjadi pemuda yang beriman, berilmu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Allah akan meninggikan orang yang berilmu. Allah akan meninggikan
orang yang berilmu dan beriman di antara beberapa derajat di antara kamu. Hadirin rahimakumullah, semoga kita sebagai pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Karena orang yang mempunyai akhlakul karimah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadallah ilallah ahsanuhum khuluqa." Hamba Allah yang paling dicintai adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati, kita sebagai pemuda harus bisa menggunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang taat, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dinaungi di hari kiamat nanti karena telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Tutup saja dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.